Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 725, Yao Guang muncul. 1. Keheningan, keheningan yang menyesakkan. Yun Feng dan Kulanyi tidak melakukan apa-apa. Suara pakaian yang diseret di tanah terdengar, seolah-olah seseorang sedang berjalan di tanah dengan jubah panjang. Suara gesekan perlahan mendekat. Yun Feng mengerucutkan bibirnya dan meletakkan Yao Yao di lengannya, mengisyaratkan bahwa dia harus tetap di sini dan tidak bergerak. Yao Yao mengangguk patuh. Kemudian, Yun Feng sudah berjalan keluar dari samping. Kulanyi akan keluar juga ketika Yun Feng memberinya tatapan meyakinkan. Yun Feng berjalan keluar dari samping dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat mata hitamnya dan melihat orang yang muncul di depannya. Dia mengenakan jubah hitam yang melilit seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya tertutup bayangan. Keduanya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng berdiri di sana dengan tatapan tenang. Tubuh yang terbungkus jubah hitam itu bergerak. Lengan ramping perlahan terulur. Yun Feng melihat tangan yang terlalu adil dan sesuatu sepertinya telah melintas di punggung tangan itu. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Tangan itu perlahan mengangkat tudung di kepala. Ada keanggunan dalam gerakan lambat. Jari-jari yang ramping dan adil semakin mencerminkan hal ini. Ketika tudung itu dilepas, wajah yang tersembunyi di bawah bayangan hitam itu benar-benar terungkap. Kulitnya terlalu putih, dan rambut hitamnya sedikit panjang. Ada jejak usia di fitur wajahnya yang tampan. Ini adalah wajah yang agak tua, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa itu lebih dari itu. Mata hitamnya dalam dan ada senyum di sudut mulutnya. Senyum ini membawa rasa arogansi dari dalam. Ini adalah pria yang terbiasa duduk di atas. Yun Feng tersenyum sedikit saat pria itu mengukur Yun Feng sedikit dengan matanya. Yun Feng, ada nada dingin dalam suaranya, semacam nada dingin yang mulia yang tidak bisa didekati. Ya, saya Yun Feng. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah membungkuk tanpa sadar, tetapi Yun Feng berbeda. Meskipun pria di depannya tidak mengeluarkan tekanan apapun, Yun Feng samar-samar bisa merasakan tingkat kekuatan yang terkubur jauh di dalam tubuh ini. Dia adalah presiden dari Serikat Sihir di benua barat, satu-satunya penyihir elemen gelap di level Lord yang dia kenal sejauh ini. Pria itu mengangkat alisnya dengan lembut, seolah dia cukup tertarik. Sulit untuk tidak mengetahui namamu setelah datang ke benua timur. Yun Feng tersenyum. Pria di depannya adalah seorang ahli level Lord. Dengan levelnya saat ini, dia pasti harus berhati-hati. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Pria itu bertanya dengan santai saat tekanan menekan Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Tentu saja, itu karena seseorang memberitahuku. Presiden, Anda harus tahu betapa cemasnya Serikat Sihir di benua barat untuk menemukan Anda. Pria itu terkekeh dan dengan lembut mengayunkan jubah hitamnya. Apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Yun Feng sedikit tercengang. Pria di depannya sepertinya tidak begitu mudah diajak bicara. Ya, saya membutuhkan bantuan Anda, Presiden. Oh, pria itu mengangkat alisnya lagi dan menilai Yun Feng dengan penuh minat. Katakan padaku, apa masalahnya? Saya ingin bertanya, Presiden, bisakah orang mati dibangkitkan? Ekspresi pria itu membeku, dan kemudian sudut mulutnya melengkung. Semua orang tahu bahwa orang mati tidak bisa dibangkitkan, tapi, untuk seorang penyihir hitam, itu pasti cerita yang berbeda. Mata Yun Feng cerah. Itu seperti yang dikatakan leluhurnya. Tampaknya harapan untuk membangkitkan Mu Changhai ada pada orang ini. Lalu, bagaimana kita bisa membangkitkan orang mati? Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng juga menekan pikirannya dan menunggu jawabannya dengan enggan. Dia tidak bisa cemas. Dia sama sekali tidak tahu seperti apa kepribadian pria di depannya. Dia adalah orang yang membutuhkan bantuan sekarang. Jika dia tidak peduli tentang hal lain, dia akan dengan mudah kehilangannya di sini. Kamu ingin tahu? Pria itu bertanya dengan lembut. Yun Feng mendongak. Ya, saya bersedia. Pria itu tiba-tiba tertawa. Ada harga yang harus dibayar untuk membangkitkan orang mati. Harga yang tidak bisa Anda bayangkan. Harga seperti apa? Pria itu melihat melewati Yun Feng ke kejauhan. Itu tergantung pada siapa yang akan kamu bangkitkan. Keluarga, kekasih, teman. Secara alami, harga yang harus Anda bayar berbeda. Petik 2. Yun Feng mengerutkan kening. Apa maksudmu?
Pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Yun Feng tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia hanya merasakan aliran udara hitam mengalir keluar dari tubuh pria itu dan langsung menabrak dinding. Tubuh Yun Feng gemetar. Disitulah Kulanyi berada. Bocah elemen ringan, itu bukan kebiasaan yang baik untuk menguping. Suara berat pria itu keluar. Batu bata yang pecah tergeletak di tanah. Setelah awan debu, tubuh Kulanyi sudah bersandar ke dinding lain dalam keadaan menyedihkan, tetapi anggota tubuhnya kaku, seolah-olah dia ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Senior, Yun Feng berkeringat. Pria itu membuat gerakan. Kulanyi mendengus canggung dan dipaku ke dinding. Pria itu melirik Yun Feng, yang berkata, dia temanku. Oh, pria itu menarik lengannya dan tubuhnya berada di bawah jubah hitam lagi, hanya menyisakan wajahnya yang pucat. Kulanyi dipaku ke dinding. Dia hanya merasa tubuhnya terbakar. Sialan kau, orang tua. Pria itu sepertinya hanya memperhatikan Kulanyi dan tidak tahu tentang keberadaan Yao Yao. Yun Feng merasa sedikit terkejut. Mereka jelas terlalu lemah di depan Lord level. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa dia bagimu? Tanya pria itu. Yun Feng mengerutkan kening. Seorang pendamping. Seorang pendamping. Pria itu mengulangi dengan penuh minat. Dia mengangkat jubah hitamnya, dan tubuh Kulanyi sudah turun dari dinding. Dia terhuyung-huyung dan berlutut di tanah, terbatuk canggung. Apakah kamu tidak membutuhkan sesuatu dariku? Pria itu menatap Yun Feng. Tatapannya membuat Yun Feng tidak nyaman. Yun Feng menatap mata hitam itu untuk waktu yang lama. Senior, tolong hidupkan seseorang untukku. Kulanyi tercengang dan menatap Yun Feng dengan bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang Mu Changhai. Sejak dia bertemu Yun Feng, Mu Changhai sudah menghilang dari dunia ini. Mu Xiaojin jarang menyebut namanya. Kulanyi tidak tahu mengapa Yun Feng ingin menemukan Presiden Serikat Sihir. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa dia ingin membangkitkan orang mati. Ada kemungkinan untuk membangkitkannya kembali. Pria itu ternyata sangat santai, tetapi Yun Feng merasa bahwa jebakan besar sedang menunggunya untuk melompat. Tidak peduli siapa yang kamu bangkitkan, kamu harus membayar harganya. Dia akan menjadi harganya. Lengan pria itu sedikit bergetar. Kulanyi hanya merasa bahwa tubuhnya, yang baru saja mengambil napas, ditarik oleh kekuatan yang kuat dan dipaku ke dinding lagi. Bab 726, Yao Guang muncul 2. Kulanyi mendengus. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan mata hitamnya. Orang tua, tunggu saja. Pria itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Kulanyi. Dia menatap Yun Feng. Bagaimana menurutmu, Yun Feng? Hidup untuk hidup. Ini sangat adil. Sangat adil. Yun Feng hanya merasa bahwa pria ini hanya memanfaatkannya. Dia pergi terlalu jauh. Dia menekan kemarahan samar di benaknya. Senior, bisakah saya membayar harga lain? Pria itu mengangkat alisnya yang hampir tak terlihat. Ya, beri aku hidupmu sendiri. Petik 2 tanda seru. Yun Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Kulanyi tiba-tiba meraung. Tubuhnya dipaku di sana. Dia berjuang keras, tetapi itu sia-sia. Tidak ada harga yang harus dibayar untuk kebangkitan. Selama aku di sini, tidak perlu membayar harganya. Kamu tahu itu dengan sangat baik. Pria itu perlahan menyipitkan matanya dan menatap Kulanyi dengan sedih. Kulanyi mengangkat wajahnya yang tampan dan berkata sambil tersenyum, orang tua, jangan lupa elemen mana yang saya miliki. Pria itu sepertinya marah dengan apa yang dia katakan. Jubah hitamnya tiba-tiba bergerak dan suara dingin terdengar. Senior, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Pria itu tercengang, tetapi Kulanyi lebih banyak tersenyum. Dia tahu betul bahwa Yun Feng tidak akan menjadi orang yang menderita kerugian jika dia membuat kesepakatan dengan siapapun. Kesepakatan. Pria itu mengangkat alisnya dengan curiga. Yun Feng mengangguk. Senior, kamu pasti datang ke sini lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu? Yun Feng sepertinya menyiratkan sesuatu. Mata pria itu tiba-tiba menjadi dingin. Yun Feng melanjutkan, Senior, apakah Anda pernah ke alun-alun di depan? Dia menunjuk di depannya. Alis pria itu melonjak beberapa kali. Yun Feng melanjutkan, Senior, apakah Anda melihat pintu itu? Alis pria itu melonjak beberapa kali lagi. Sedikit kelicikan melintas di mata hitam jernih gadis itu. Saya yakin Anda pernah melihat kata-kata yang terukir di pintu itu.
Wajah pria itu kaku. Yun Feng benar tentang itu. Pria itu melambaikan tangannya, dan Kulanyi santai lagi. Kulanyi menggerakkan tubuhnya yang sakit dengan tangannya dan berjalan mendekat. Elemen cahaya redup berperan di area cederanya. Bisakah kamu membuka pintu itu? Suara pria itu dingin. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa membukanya, tetapi Anda bisa mencobanya. Jika saya tidak mencoba, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Pria itu mendengus dingin dan berjalan ke depan. Kulanyi berdiri di samping Yun Feng dan berbisik, apakah kamu yakin dia orang yang kamu cari? Yun Feng tampak dingin dan serius saat kegugupan meningkat di hatinya. Dia memiliki elemen gelap dan dia berada di level Lord. Dia cocok dengan deskripsinya. Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa? Bahkan jika dia bukan presiden, selama dia memiliki cara untuk menghidupkan kembali orang lain, dia akan menjadi orang yang aku cari. Kulanyi mengerutkan kening. Siapa yang akan kamu bangkitkan? Seseorang dari keluarga Yun. Yun Feng tercengang. Kulanyi benar-benar tidak tahu tentang Mu Changhai. Tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Yun Feng tertawa. Orang ini, sangat penting. Mari kita bicarakan ini nanti. Ayo pergi. Yun Feng tidak berani kembali ke sisi Yao Yao. Pria itu tampaknya tidak sengaja menghindari menyebut Yao Yao. Dia benar-benar tidak memperhatikannya. Itu bagus untuk membiarkannya bersembunyi di sana, untuk berjaga-jaga. Yun Feng dan Kulanyi terus berjalan ke depan dan segera tiba di alun-alun. Pintu yang tidak mencolok ada di sana, dan kata, Yun, yang terukir di atasnya sangat jelas. Pria itu berdiri di pintu dan Yun Feng berjalan mendekat. Senior, apakah kamu setuju untuk membuat kesepakatan denganku? Pria itu mendengus dingin. Jika saya menemukan apa yang saya inginkan, Anda pasti akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ekspresi Kulanyi berubah dan tampak agak suram. Yun Feng mengangguk. Senior, kamu adalah pembangkit tenaga listrik. Aku pasti akan menepati janjiku. Wajah pria itu berkedut keras. Yun Feng berjalan ke pintu sambil tersenyum dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Pria berjubah hitam itu berteriak dan berhenti. Kemudian, jubah hitam di tubuhnya melilit lengan Yun Feng. Yun Feng mengejek dalam pikirannya dan tangannya sudah menyentuh pintu. Desir, sebuah cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh Yun Feng. Pada saat berikutnya, Yun Feng sudah tersedot ke pintu. Pria itu tidak bisa membantu tetapi merasa senang ketika dia melihat pemandangan ini. Dia juga tersedot begitu saja. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah mencapai reruntuhan yang dia lihat terakhir kali dan melewatkan semua cobaan terakhir kali. Harus dikatakan bahwa Yun Feng bisa masuk dan meninggalkan tempat ini semudah membuka pintu dan menutup pintu. Peninggalan dewa ini, yang penuh dengan bahaya, cukup aman untuk Yun Feng. Ketika pria itu membuka matanya dan melihat pemandangan yang hancur dan layu, dia tampak sedikit bersemangat. Matanya mulai mencari-cari dan tubuhnya telah menembus ruang ini seperti kilat. Bisa dilihat betapa cemasnya dia dalam pikirannya. Yun Feng berdiri diam di sana dan melihat postur cemas pria itu saat dia mencari dengan tatapan dingin. Kewaspadaan terus meningkat di hatinya. Dia pasti harus siap untuk membawanya ke sini. Bagaimana Yun Feng membiarkan dia mengendalikannya? Setelah menimbang kekuatan mental di ruang spiritualnya, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Pertarungan dengan binatang fantastis, Jin, hampir menghancurkan tubuhnya. Setelah dia akhirnya pulih, dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatan mentalnya, tetapi kemudian pria aneh berjubah hitam itu muncul. Setelah pertempuran, kekuatan mental Yun Feng benar-benar menyedihkan sekarang. Pemulihan kekuatan mental tidak bisa dilakukan dalam semalam. Jika dia benar-benar harus melawan pria ini secara langsung sekarang, dia harus bertarung dengan nyawanya. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Pria itu mencari ruang ini dengan gila. Matanya beralih dari kegembiraan dan antisipasi awal menjadi kecemasan dan kemarahan sekarang. Dia tiba-tiba melihat sebuah platform. Pria itu menerkam dan berdiri di depan platform, menatap platform kosong dengan tegas. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan seluruh tubuh Yun Feng telah tersedot dengan paksa. Di mana benda di atasnya? Pria itu bertanya dengan dingin. Yun Feng meliriknya dan juga agak bingung. Haruskah ada sesuatu di atasnya? Pria itu terkejut dan menatap Yun Feng dengan hati-hati. Pada akhirnya,
Dia melemparkannya ke bawah dengan tidak sabar dan berdiri di sana, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Yun Feng berdiri dari tanah dan menurunkan matanya. Ada gelombang mengamuk di kedalaman mata hitamnya. Hal yang awalnya ada di platform adalah token keluarga Yun. Apakah pria ini mencari token keluarga Yun? Senior, apakah kamu tahu di mana ini? Yun Feng bertanya dengan suara rendah. Pria itu berdiri di sana dengan punggung menghadapnya. Apakah kamu tidak tahu? Bab 727, Yao Guang muncul 3. Yun Feng membalik tangannya dan lencana keluarga Yun dengan kilau samar muncul di tangannya. Yun Feng perlahan mengangkat wajah kecilnya. Senior, apakah ini yang kamu cari? Pria itu berbalik dengan sedikit tidak sabar. Ketika dia melihat token di tangan Yun Feng, ekspresinya benar-benar berubah. Yun Feng tidak melewatkan kilatan kegembiraan itu. Gadis kecil, berikan padaku. Pria itu berdiri di depan peron dan berkata kepada Yun Feng dengan keras. Yun Feng terkekeh dan memegang token di tangannya dengan erat. Apakah kamu melihat kata-kata di atasnya dengan jelas? Mengapa saya harus memberikan token ini kepada Anda? Nada bicara Yun Feng tidak lagi sopan. Pria di depannya menginginkan sesuatu dari keluarga Yun. Pria itu menyipitkan matanya dengan ganas. Jangan lakukan ini dengan cara yang sulit. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan memasukkan token ke gelang penyimpanannya dengan tiba-tiba. Mata pria itu menggelap. Sepertinya aku hanya bisa membiarkanmu mati. Ruang tempat Yun Feng berada tiba-tiba bergetar hebat. Sudut mulut pria itu perlahan melengkung. Nak, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Berikan benda itu padaku dengan patuh. Aku akan membiarkanmu hidup. Yun Feng merasakan tekanan mencekik di ruang angkasa. Dia menarik bibir merahnya dengan sedikit kejahatan. Apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Pria itu terkejut dan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Kamu benar-benar sombong. Aku akan membiarkanmu mati mengetahui itu. Tekanan mengerikan datang dari langit dan elemen hitam tebal meraung. Tampaknya ada mulut ganas yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya yang ingin mencabik-cabik tubuh Yun Feng secara instan. Melihat Yun Feng, yang dikelilingi oleh elemen gelap dan tidak memiliki jalan keluar, pria itu tersenyum bangga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, begitu dia mengatakan itu, pria itu sedikit mengernyit. Kemudian dia mengerutkan kening lebih parah, boom. Elemen hitam tebal meledak dengan keras dan serangkaian teriakan iblis yang menyayat hati menyebar, membuat orang ketakutan. Siapa yang melebih-lebihkan dirinya sendiri? Suara serak dan agak tidak menyenangkan berbicara. Setelah warna hitam pekat memudar, tubuh pendek yang terbungkus jubah hitam, wajah muda yang sangat ganas, dan mata putih abu-abu yang berkilauan dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Senior Yao Guang. Yun Feng menatap Yao Guang yang muncul di depannya dengan kaget. Tubuh kecil Yao Guang melayang di depan Yun Feng dan dia menatap pria di peron dengan mata abu-abunya. Nak, mengapa kamu tidak memintaku untuk keluar jika kamu memiliki makanan yang begitu lezat? Yun Feng terkejut. Lezat? Apa artinya? Pria di peron itu mengerutkan kening. Siapa orang yang tiba-tiba muncul ini? Dia sepertinya setara dengan dirinya sendiri. Yao Guang menjilat bibirnya yang kering. Sudah waktunya untuk mengisi kembali energi saya setelah tidur begitu lama. Yun Feng tertawa. Meskipun dia tidak begitu mengerti bagaimana Yao Guang keluar, sepertinya dia berada di atas angin saat ini. Siapa lagi yang dimaksud Yao Guang selain pria di depannya? Jika Anda berkata begitu, Senior Yao Guang, tolong jangan menahan diri. Dia tersenyum sangat jahat ketika dia melihat pria di depannya. Tapi aku harus memintamu untuk menunggu, Senior Yao Guang. Yao Guang mendengus. Baik, cepatlah, nak. Kamu pikir kamu bisa mundur dengan aman dengan seorang pembantu? Anda telah meremehkan saya. Pria itu berdiri di peron dan perlahan berjalan turun. Dengan setiap langkah, elemen hitam tebal terus melonjak keluar dari tubuhnya dan teriakan pecah terdengar samar, membuat Yun Feng merasakan sedikit rasa sakit ketika dia mendengarnya. Beri aku benda itu dengan patuh. Tidak apa-apa jika kamu mengingini barang orang lain, tetapi kamu tanpa malu merampoknya sekarang. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan mempermalukan identitas Anda? Apakah Anda pikir benda itu milik keluarga Yun? Itu milik siapapun yang mengambilnya. Begitu pria itu mengatakan itu, dia menyerang lagi dan elemen gelap yang tebal melonjak ke arah Yun Feng seperti tinta. Melahap.
Suara pria itu terdengar saat elemen meraung seperti binatang ajaib. Mata abu-abu Yao Guang berkilauan dan dia membuka mulutnya, mengisap semua elemen gelap yang tebal. Apa? Pria itu benar-benar tercengang ketika dia melihat adegan ini. Yun Feng juga sedikit terkejut. Setelah Yao Guang menyedot semua elemen gelap ke dalam mulutnya, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dengan ketidakpuasan. Mengapa? Apakah itu semuanya? Kamu siapa? Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya di udara. Ruang langsung terdistorsi dan sudah diambang kehancuran. Yao Guang tersenyum. Tawa anehnya membuat kulit kepala Yun Feng tergelitik. Kamu ingin bersaing denganku dalam kekuatan luar angkasa. Jubah hitam yang melilit tubuh Yao Guang tiba-tiba naik saat arus udara tak terlihat menyapu ke arah ruang yang dikendalikan pria itu. Wajah pria itu menjadi pucat, seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Tinjunya yang terkepal terus bergetar dan dia akhirnya melepaskannya. Yun Feng juga melihat sudut tubuh di bawah jubah hitam ketika jubah hitam itu diangkat. Yao Guang berdiri di langit dan perlahan berbalik setelah menghancurkan kekuatan luar angkasa pria itu. Dia menatap Yun Feng dengan mata abu-abunya dan berkata dengan suara serak dan tidak menyenangkan, apakah kamu melihat itu? Kulit kepala Yun Feng mati rasa lagi. Dia tidak bisa mengetahui kepribadian Yao Guang. Ketika dia memasuki istana naga untuk menggoda Yun Feng saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Pada saat ini, dia tidak yakin apakah Yao Guang adalah teman atau musuh. Bagaimana mungkin? Pria itu terkejut. Kemampuan kontrol ruang dari level Lord dihancurkan begitu saja. Apakah anak aneh ini mencapai level itu? Ini, pria itu tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa sekarang, jadi dia langsung ingin kabur. Ketika Yun Feng melihat ini, dia berpikir, oh tidak. Tubuh pria itu sudah menghilang seperti pusaran hitam. Sial, Yun Feng menyaksikan pria itu menghilang begitu saja dan hanya merasa bahwa semua usahanya sebelumnya sia-sia. Apakah orang itu adalah Presiden Serikat Sihir atau bukan, bagaimanapun juga dia adalah penyihir gelap di level Lord. Dia bisa membangkitkan Mu Changhai. Sebelum berurusan dengannya, dia tidak menemukan cara untuk membangkitkan Mu Changhai. Sialan, apa aku harus memulai dari awal lagi? Yun Feng mengutuk dengan lembut. Semua petunjuk hilang lagi, tapi dia tahu sesuatu yang lain. Seseorang sedang mencari jade komandan keluarga Yun. Nak, apa yang kamu bicarakan? Yao Guang berdiri di udara dan menatap wajah sedih Yun Feng. Yun Feng berbisik dengan frustrasi, saya tidak belajar darinya bagaimana membangkitkan orang mati. Kita harus mulai dari awal. Yao Guang mengangkat alisnya, menghidupkan kembali. Yun Feng tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan Yao Guang lagi. Ya, tapi itu peluang tipis sekarang. Bab 728, Yao Guang muncul, 4. Siapa yang kamu coba bangkitkan? Suara Yao Guang mengejutkan Yun Feng. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Senior Yao Guang, mungkinkah? Yao Guang tersenyum aneh, dengan mata abu-abu yang berkilauan. Kamu ingin tahu? Mata Yun Feng menjadi gelap. Tidak perlu merepotkanmu, senior. Selalu ada jalan keluar. Betapa membosankan. Yao Guang mendengus. Tiba-tiba, dia melintas dan berdiri di depan Yun Feng. Yun Feng menatapnya. Senior Yao Guang, apakah ada hal lain? Tawa Yao Guang yang serak dan tidak menyenangkan tiba-tiba terdengar. Ekspresi yang sama ketika dia pertama kali melihatnya muncul di wajah mudanya. Nak, apakah kamu melihat itu? Mata hitam Yun Feng menjadi dingin. Apa maksudmu? Yao Guang menatap Yun Feng dengan mata abu-abunya dan tertawa lagi. Jubah hitam di tubuh Yao Guang tiba-tiba terangkat. Yun Feng tidak punya pilihan selain melihat. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Yun Feng mundur saat jubah hitam itu melilit tubuh Yao Guang lagi. Mata abu-abunya memancarkan cahaya yang menyengat, seolah-olah dia ingin membakar semua yang dimiliki Yun Feng. Nak, aku bilang kamu akan melihatnya suatu hari nanti. Yun Feng mengerutkan kening keras. Mengapa suatu hari harus hari ini? Jubah hitam itu bangkit lagi dan tubuh pendek itu sudah hilang. Seluruh ruang bergetar dan tanah terus bergetar. Puing-puing reruntuhan hancur lagi. Fluktuasi energi seperti pusaran akhirnya berhenti dan bayangan benar-benar menyelimuti kepala Yun Feng. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu akan mati. Sebuah suara serak terdengar dan mata hitam Yun Feng benar-benar gelap.
Sebuah bayangan menyelimuti tubuh Yun Feng. Yun Feng benar-benar ingin tahu apa bentuk asli Yao Guang, tapi dia tidak ingin mengetahuinya saat ini. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan perlahan mendongak. Setengah dari tubuh Yao Guang masih ada di sana, tetapi tubuh bagian bawahnya telah mengalami perubahan besar. Tubuhnya yang besar seperti gunung dan kepalanya yang sangat besar menempati sebagian besar. Mulutnya yang besar dimasukkan ke dalamnya, seolah-olah semua yang ada di depan matanya akan tertelan jika membuka mulutnya. Dan di bawah celah mulutnya ada sepasang mata abu-abu yang memancarkan panas terik. Setengah dari tubuh Yao Guang berada di tengah kepalanya, seolah-olah separuh tubuhnya yang lain telah melebur menjadi makhluk yang sangat besar itu. Tawa serak dan tidak menyenangkan Yao Guang tiba-tiba terdengar di ruang ini, membuat Yun Feng sangat pucat. Yun Feng tahu situasinya saat ini dengan jelas. Tidak banyak kekuatan mental yang tersisa di ruang spiritualnya sama sekali. Jika bukan karena Yao Guang, pria berjubah hitam itu mungkin telah melukainya dengan parah saat itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yao Guang akan menjadi gila lagi setelah penyihir elemen gelap itu pergi. Yun Feng ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Yao Guang, kepribadiannya yang aneh dan tidak terduga membuatnya sakit kepala. Apalagi sekarang, jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan mati. Bagaimana dia bisa menang sekarang? Melihat Yun Feng tidak melakukan apa-apa, Yao Guang agak marah. Yun Feng, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Petik 2. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi cerah dan dia tersenyum dengan bibir merahnya. Dia menatap Yao Guang dalam bentuk seperti itu dengan mata hitamnya dan tidak berniat menyerang sama sekali. Senior Yao Guang tahu situasi saya saat ini, tetapi Anda masih memaksa saya untuk menyerang. Anda hanya ingin mengalahkan saya. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Yao Guang terkejut. Mulutnya yang besar membuka dan menutup sedikit, menciptakan arus udara yang kuat. Mata abu-abunya juga berputar beberapa kali. Nak, aku tahu kamu pandai merangkai kata. Jangan coba-coba menghindarinya. Yao Guang meraung dengan marah saat dia membuka mulutnya lebar-lebar. Yun Feng tahu bahwa orang ini tidak pernah bermain sesuai aturan. Dia tidak akan mendengarkannya sama sekali. Dia menghindar dengan gesit saat dia membuka dan menutup mulutnya. Yun Feng terus menghindar di udara saat dia berteriak. Senior Yao Guang, kamu memaksaku untuk menyerangmu. Apa yang kamu inginkan? Setelah Yun Feng meneriakkan ini, Yao Guang tiba-tiba berhenti menyerang. Yun Feng juga menstabilkan dirinya dan berdiri di langit. Mata di bawah mulut besar berguling beberapa kali dan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya yang membakar. Nak, kamu cukup pintar. Yun Feng tersenyum. Dia akhirnya memukul paku di kepala. Aku tidak tahu mengapa senior Yao Guang ada di Istana Naga, tapi aku tahu kamu tidak bisa pergi begitu saja. Dapat dikatakan bahwa Anda dipenjara dengan cara lain. Petik 2. Wajah Yao Guang menjadi gelap, dan kekejaman muncul dari mata abu-abunya. Yun Feng tersenyum lembut. Tuan meninggalkan Istana Naga kepadaku, jadi aku pasti akan mewarisi semua yang dimilikinya. Senior Yao Guang, Anda telah merencanakan untuk bertarung dengan saya untuk kebebasan. Yao Guang menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng benar. Dia telah dikurung di sini oleh kentut tua itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan kebebasannya. Tidak mungkin baginya untuk pergi. Melihat ekspresi Yao Guang, Yun Feng semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. Aku akan bebas setelah membunuhmu. Suara serak dan tidak menyenangkan Yao Guang datang. Yun Feng tertawa. Tidak, jika metode ini benar-benar berhasil, senior Yao Guang pasti sudah melakukannya. Saya kira, jika saya mati, senior Yao Guang mungkin benar-benar dikurung selamanya. Petik 2. Mulutnya yang besar tiba-tiba terbuka dan gelombang api seperti ombak menerkam Yun Feng. Yun Feng berdiri di sana dengan mantap dan tidak menghindar sama sekali. Dia tidak peduli jika dia akan menghilang detik berikutnya. Api besar tiba-tiba berhenti beberapa sentimeter di depan Yun Feng dan akhirnya menghilang. Gadis kecil, kamu memang pintar. Yao Guang tersenyum jahat saat dia memutar mata abu-abunya yang besar, seolah dia sedang merencanakan sesuatu. Yun Feng juga sedang merencanakan. Senior Yao Guang, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Keuntungan dari kesepakatan ini adalah kebebasan Anda. Bibir merah Yun Feng terbuka dengan lembut. Yao Guang tampaknya tercengang. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa membuat Yun Feng melepaskannya,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini akan menawarkannya sendiri. Apa kesepakatannya? Tanya Yao Guang curiga. Mata Yun Feng berkilauan. Senior Yao Guang, kamu harus tahu cara membangkitkan orang mati. Yao Guang terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Ya, saya bersedia. Apa yang kamu inginkan? Yun Feng menurunkan mata hitamnya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah muda yang tinggi dan perkasa itu, menatap lurus ke mata abu-abu itu. Bantu aku membangkitkan Mu Changhai dan aku akan mengembalikan kebebasanmu. Jika Yao Guang tahu cara membangkitkan seseorang, mengapa dia harus pergi sejauh ini untuk menemukan Presiden Serikat Sihir? Yao Guang mengerutkan kening dan kemudian mendengus. Apakah Anda pikir begitu mudah untuk membangkitkan orang mati? Apakah Anda pikir Anda dapat menemukan semua bahan yang Anda butuhkan? Jika Anda tidak dapat menemukannya dalam beberapa abad, apakah saya harus menyia-nyiakan beberapa abad dengan Anda? Bab 729, Rencana Yao Guang, 1. Yun Feng tertawa. Senyumnya sedikit nakal dan bahkan sedikit tak tahu malu. Ini satu-satunya pilihanmu, atau kamu akan terjebak denganku. Mata Yao Guang penuh amarah. Yun Feng berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Yao Guang berpikir sejenak dan tidak lagi marah. Aku punya banyak waktu untuk dihabiskan untukmu. Adapun kebangkitan, cari saja orang lain. Petik 2. Senyum Yun Feng membeku sesaat. Sungguh orang yang tidak akan menderita kerugian. Tidak mudah untuk berkomplot melawan seorang lelaki tua dengan temperamen yang aneh. Kebangkitan Mu Changhai tidak mendesak, tapi dia juga tidak bisa membiarkannya berlarut-larut. Ini adalah bekas luka di hati Yun Feng dan juga di hati Mu Xiaojin. Dia berjanji pada Mu Xiaojin bahwa dia akan membawa Mu Changhai kembali. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, tapi kamu juga tidak boleh memanfaatkanku. 5 tahun. Jika dia tidak dapat dibangkitkan dalam 5 tahun karena alasanku, aku akan memberimu kebebasan. Apakah kamu serius? Yao Guang sangat bersemangat. Tornado bertiup dan tubuh raksasa itu menghilang. Tubuh pendek yang terbungkus jubah hitam muncul lagi. Dia menatap Yun Feng dengan mata abu-abunya, seolah-olah dia takut dia akan kembali pada kata-katanya. Aku serius, kata Yun Feng santai. Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Tawanya cukup tidak menyenangkan, yang membuat telinga Yun Feng mati rasa. Setelah tertawa, Yao Guang melintas di udara dan datang ke Yun Feng. Nak, tunggu saja untuk membebaskanku 5 tahun kemudian. Yun Feng tersenyum. Kalau begitu saya menantikannya. Senior Yao Guang, bisakah Anda memberitahu saya cara membangkitkannya sekarang? Petik 2. Yao Guang mengangguk puas. Kamu hanya perlu mempersiapkan hal-hal untuk kebangkitan. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu segalanya. Selama kamu mempersiapkan semuanya, aku pasti akan menghidupkan kembali orang yang kamu inginkan untuk dibangkitkan. Apa yang kamu butuhkan? Yao Guang tiba-tiba memasang senyum menyeramkan. Dengarkan. Pertama-tama, Anda membutuhkan kesadaran yang tersisa dari orang yang sudah meninggal. Kedua, kamu membutuhkan Spirit Gathering Grace dan Fusion Fluid. Ketiganya adalah hal yang paling mendasar. Tanpa salah satu dari mereka, Anda tidak akan dapat membangkitkan target dengan sukses. Jika Anda ingin orang yang dibangkitkan menjadi kuat, Anda perlu menyiapkan beberapa kristal binatang ajaib tingkat tinggi. Mata abu-abu Yao Guang berkilauan. Jika Anda ingin orang yang dibangkitkan berada di level komandan, Anda harus menyiapkan kristal binatang sihir tingkat raja, dan seterusnya. Alis Yun Feng melonjak beberapa kali. Berapa banyak core yang kamu butuhkan? 5. Yun Feng mengangguk dan memikirkan 3 hal dasar yang disebutkan Yao Guang saat itu. Mu Changhai memiliki abu yang tertinggal, jadi dia akhirnya memiliki kesadaran yang tersisa. Apa itu rumput pengumpul roh dan cairan fusi? Tanya Yun Feng dengan bingung. Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bertanggung jawab untuk memberitahumu hal-hal ini. Aku tidak peduli dengan sisanya. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Sungguh pria tua yang licik. Mengerti. Dalam 5 tahun, saya pasti akan menemukan semua yang saya butuhkan. Kalau begitu aku akan menunggu, kata Yao Guang dengan suara serak. Kemudian, dia menghilang ke dalam kehampaan. Yao Guang baru saja kembali ke Istana Naga ketika sebuah suara kuno bergema. Yao Guang,
Mengapa kamu tidak mengubah niat burukmu? Yao Guang tersenyum acuh tak acuh. Itu bukan urusanku. Dia sendiri yang mengatakannya. Suara kuno itu terdengar lagi. Sejauh yang saya tahu, metode kebangkitan tidak membutuhkan cairan fusion. Cairan fusion ini sangat sulit ditemukan. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Yao Guang meraung tidak sabar. Suara kuno itu menghela nafas tanpa daya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mendapatkan kebebasanmu? Yao Guang terkekeh, dengan kilatan cahaya aneh di mata abu-abunya. Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja, saya ingin melakukan apa yang selalu ingin saya lakukan. Jika saya tidak memiliki kesempatan untuk membunuh kentut tua itu, saya akan membunuh gadis kecil yang mewarisi tempat ini. Petik 2. Setelah Yun Feng keluar dari reruntuhan, Kulanyi menilainya dengan cemas. Yun Feng tersenyum. Dia menemukan bahwa Yao Yao juga telah keluar. Dia berdiri di sebelah Kulanyi dan menatapnya dengan cemas. Di mana penyihir hitam itu? Kulanyi melihat ke belakang Yun Feng dengan cemas. Yun Feng tersenyum dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam secara singkat. Wajah Kulanyi segera menjadi gelap. Orang itu tidak mungkin menjadi presiden Serikat Sihir. Dia pembuat onar lain yang mengintai keluarga Yun. Kulanyi berkata dengan suara rendah dan kemudian bertanya, apakah Anda tahu tentang hal-hal yang diperlukan untuk kebangkitan? Yun Feng tercengang. Kamu tidak tahu tentang rumput pengumpul roh dan cairan fusi. Kulanyi tersenyum tak berdaya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tahu segalanya? Yun Feng menghela nafas tanpa daya. Mereka berdua sedang duduk di tanah dan belum keluar. Yao Yao duduk di samping dengan patuh dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, Yun Feng memikirkan sesuatu. Dia membalik pergelangan tangannya dan buku catatan yang ditinggalkan oleh tuannya muncul di tangannya. Kulanyi cukup terkejut. Ini, ditinggalkan oleh tuanmu. Yun Feng mengangguk saat dia membuka buku catatan dengan tangannya. Dia melewatkan bagian geografi dan langsung membalik ke belakang. Yun Feng tidak memiliki banyak harapan bahwa ini akan disebutkan di sini, tetapi di luar dugaan Yun Feng, tuannya tampaknya telah mencoba ramuan dan herbal juga. Memang ada catatan di belakang. Yun Feng sangat gembira. Dia segera mulai mencari dengan hati-hati. Hal-hal yang ditulis tentang herbal dan obat-obatan tidak terlalu rinci dan komprehensif. Itu hanya ringkasan kasar, tetapi Yun Feng mendapat banyak manfaat. Tuannya benar-benar orang yang mengesankan. Dia memiliki begitu banyak pengetahuan. Ada banyak ramuan yang belum pernah didengar Yun Feng. Akhirnya, Yun Feng menemukan salah satu hal yang dia cari, cairan fusion. Cairan fusion adalah ramuan tingkat tertinggi. Biasanya, hanya mereka yang telah mencapai tingkat master di bidang ramuan yang bisa melakukannya. Tingkat keberhasilannya hanya 1%. Fungsi cairan fusion tidak begitu pasti. Karena cairan fusion terlalu langka, penggunaannya tidak begitu jelas saat ini. Sudut mulut Yun Feng langsung berkedut saat melihat deskripsi seperti itu. Tingkat keberhasilannya hanya 1%. Sosok tingkat master, ramuan tingkat tertinggi. Di mana dia bisa menemukannya? Dan fungsi yang tidak diketahui ini. Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak tahan untuk tidak mencibir. Yao Guang memang orang tua yang cerdas. Dia menipunya. Apa perbedaan antara fungsi yang tidak diketahui dan tidak berguna? Yao Guang menambahkannya dengan sengaja agar dia tidak menemukannya. Yun Feng mengesampingkan cairan fusion dan terus mencari target berikutnya. Akhirnya, dia menemukan deskripsi rumput pengumpul roh dalam kategori herbal. Hanya ada beberapa kalimat, tetapi mereka segera membuat Yun Feng sakit kepala. Bab 730, Rencana Yao Guang, 2. Rumput pengumpul roh digunakan untuk mengumpulkan energi roh. Karena fungsi khususnya, biasanya tumbuh di tempat-tempat dengan energi roh yang melimpah. Dikatakan bahwa ada rumput seperti itu di dasar samudra tak berujung. Manusia hanya mendapatkannya beberapa kali. Lautan tak berujung, Yun Feng membaca deskripsi rumput pengumpul roh. Salah satunya adalah cairan fusion yang mungkin tidak bisa dibuat, dan yang lainnya adalah rumput pengumpul roh yang tumbuh di dasar lautan tak berujung. Salah satu dari mereka sakit kepala. Tidak mudah untuk membangkitkan orang mati. Yun Feng tidak akan berusaha keras untuk dua hal ini kecuali dia tidak punya pilihan. Yang mana yang kamu rencanakan untuk ditemukan lebih dulu? Melihat deskripsi seperti itu, Kulanyi memasang wajah serius. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Keduanya agak putus asa.
Tidak masalah yang mana yang dia cari lebih dulu. Yun Feng menyimpan catatan tuannya dan berpikir dengan hati-hati. Hanya orang yang telah mencapai tingkat master di bidang ramuan yang bisa membuat cairan fusion. Tidak mungkin hal seperti itu akan muncul di rumah lelang. Saya hanya bisa membiarkan apoteker tingkat master membuatnya sendiri. Adapun herbal yang dibutuhkan, seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun tingkat keberhasilannya hanya 1%, itu akan tetap berhasil. Petik 2. Ku Lanyi mengangguk. Seharusnya lebih mudah untuk menemukan orang yang bisa membuatnya. Yun Feng melanjutkan, adapun dasar samudera tak berujung, Yun Feng memandang Yao Yao. Saat kita memiliki petunjuk untuk fusion fluid, kita akan segera pergi ke Endless Ocean. Kita akan pergi ke sana cepat atau lambat. Ku Lanyi tercengang. Dia tanpa sadar menatap Yao Yao dan mengangguk. Yun Feng berdiri dan menepuk pakaiannya. Aku harus berurusan dengan apoteker selanjutnya. Apoteker adalah profesi yang unik di dunia ini. Ambang batas menjadi apoteker sangat rendah. Hampir setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang apoteker. Namun, itu adalah hal yang sangat sulit untuk menjadi apoteker yang luar biasa, atau bahkan terus naik level. Pembuatan ramuan cukup rumit dan proses pembuatan ramuan selalu merupakan proses yang membutuhkan kesempurnaan. Ada juga kelebihan dan kekurangan ramuan. Tidak ada yang peduli dengan ramuan berkualitas rendah. Bahkan jika Anda membuatnya, tidak ada yang akan membelinya. Tepatnya, hanya apoteker yang luar biasa yang bisa tertawa terakhir di industri ini. Kemampuan apoteker menghasilkan uang juga luar biasa, terutama orang-orang besar yang terkenal di dunia farmasi. Sebotol ramuan bisa dengan santai menghabiskan harga setinggi langit, belum lagi ada juga beberapa ramuan dengan tingkat kesulitan tinggi, yang merupakan cara bagus untuk menghasilkan uang. Reputasi dan status apoteker sangat dihargai. Jika memiliki summoner mewakili semacam kemuliaan, memiliki apoteker yang luar biasa adalah tawar-menawar untuk melanjutkan kemuliaan. Yun Feng meninggalkan relik para dewa dan kembali ke kota Mu bersama Ku Lanyi dan Yao Yao. Masalah keluarga Helian telah menyebar seperti api. Sekarang, secara bertahap tenang, pengaturan pernikahan antara Murong Yuntian dan Helian Fu secara alami dibatalkan. Sementara Yun Feng pergi, Murong Yuntian sudah kembali ke ibu kota. Dia datang ke keluarga Mu untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi dia tidak melihat Yun Feng. Begitu Yun Feng kembali, anggota keluarga Yun dan keluarga Mu semua berkumpul. Mu Xiaojin, khususnya, tampaknya masih dalam mood sejak dia. Dia selalu emosional. Melihat Yun Feng kembali, dia tidak bisa menahan tangis dengan mata merah lagi. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Mu Xiaojin memegang Little King Chen di tangannya. Melihat bibinya kembali, dia segera melompat dan meminta Yun Feng untuk menggendongnya. Mu Xiaojin segera meletakkan Yun King Chen di pelukan Yun Feng. Melihat Yun Feng masih sedikit bingung, dia tertawa terbahak-bahak. Yun Feng secara singkat menjelaskan masalah ini. Yun Jing dan Yun Seng keduanya tampak murung. Identitas penyihir gelap itu tidak diketahui, tetapi niatnya untuk memata-matai keluarga Yun sudah jelas. Ini juga membuktikan bahwa seseorang memata-matai keluarga Yun. Apakah ada rahasia lain tentang Kaman Jade keluarga Yun? Feng, orang yang ingin mencuri liontin batu giok sudah kabur. Sekarang dia tahu bahwa kamu memiliki liontin batu giok, apakah dia akan menyebabkan masalah untukmu? Yun Seng berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Jing mengangguk. Seng, kamu benar. Simpan tokennya di sini. Yun Feng segera membantahnya setelah mendengar itu. Ayah, saudaraku, bukankah itu akan membawa masalah bagi keluarga Yun jika kita meninggalkannya di sini? Selain itu, ada juga King Chen. Lebih baik meninggalkannya bersamaku. Petik 2. Tapi, ayah cemberut ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Yun Feng berkata, ayah, jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit bagi siapapun untuk mencurinya. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, saya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Petik 2. Yun Seng tidak bisa menahan perasaan lega setelah mendengar ini. Tidak mungkin lebih baik jika saudara perempuannya yang berharga tahu untuk melarikan diri. Yun Seng selalu khawatir bahwa Yun Feng akan bertarung sampai mati dan tidak melarikan diri ketika dia bertemu musuh dengan kepribadiannya yang keras kepala. Sekarang dia mendengar itu, dia jauh lebih lega. Yun King Chen, yang berada di pelukan Yun Feng, telah bergerak gelisah dan sangat tertarik pada Yun Feng.
Yun Feng hanya bisa memeluknya dengan senyum masam, takut dia akan menjatuhkannya secara tidak sengaja. Luo Shen, sepertinya kamu harus tinggal di benua timur untuk sementara waktu. Aku akan kembali untukmu saat aku pergi. Little Fire dan Lan Yi berada di benua barat. Tidak apa-apa. Yun Luo Shen mengangguk. Dia khawatir tentang situasi di benua barat, tetapi dia tidak dapat menghubungi mereka karena suatu alasan. Apa yang Yun Feng katakan menenangkan Yun Luo Shen dan dia bisa berkultivasi dengan damai. Berbicara tentang situasi Mu Changhai, orang-orang ini tentu tidak tahu apa itu Spirit Gathering Grass dan Fusion Fluid. Yun Feng hanya mengatakan dengan santai bahwa itu bukanlah sesuatu yang berharga, tetapi dia perlu mencari seorang apoteker. Keluarga Yun tidak memiliki banyak kontak dengan apoteker. Yun Feng berpikir sepertinya dia harus pergi ke ibu kota. Cara yang paling efektif dan langsung secara alami adalah keluarga Sang dan keluarga De. Mu Xiaojin tentu senang mengetahui bahwa dia bisa membangkitkan Mu Changhai. Yun Seng memeluk Mu Xiaojin, dan mata Mu Xiaojin memerah lagi. Mereka berbicara lebih lama. Yun Feng berencana pergi ke ibu kota. Ketika dia menyerahkan keponakannya kembali ke ibunya, Mu Xiaojin meraih lengan baju Yun Feng. Xiao Feng, Mu Xiaojin memanggilnya. Yun Feng menatapnya sambil tersenyum. Xiaojin, Mu Changhai pasti akan kembali. Percayalah padaku. Mu Xiaojin mengangguk dengan keras. Apakah sulit untuk mendapatkan hal-hal yang kamu sebutkan itu? Apakah Anda pergi ke tempat yang berbahaya? Jika demikian, Anda tidak perlu melakukannya. Tidak masalah jika saudaraku tidak bisa kembali. Yun Feng terkekeh dan meremas pipi Mu Xiaojin, merasa hangat di hatinya. Hal-hal itu tidak sesulit yang kamu pikirkan. Anda bisa mendapatkannya dengan mudah dengan beberapa cara. Petik 2. Betulkah? Mu Xiaojin bertanya dengan curiga. Dia selalu merasa bahwa akan ada bahaya setiap kali Yun Feng mengatakan itu aman. Dia tidak ingin Yun Feng mengambil risiko. Jika kebangkitan kakaknya mengharuskan Yun Feng mengambil risiko, Mu Xiaojin lebih suka Mu Changhai menjauh dari dunia ini. Bab 731, Rencana Yao Guang 3. Betulkah? Yun Feng mengangguk. Selama dia bisa melakukannya, tidak peduli seberapa besar bahayanya, itu tidak masalah baginya. Dia hanya ingin teman-teman dan keluarganya aman. Yun Feng berangkat lagi dengan Yao Yao dan Kulanyi. Mereka berdua bergegas ke ibu kota. King Chen kecil baru saja bertemu bibinya dan dia pergi lagi. King Chen kecil menangis sebentar lagi. Yun Seng dan Mu Xiaojin tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya berharap Yun Feng akan segera kembali. Ibu kota Kekaisaran Feng Yun masih sama seperti sebelumnya, tetapi istana kerajaan Kekaisaran Karan telah benar-benar menghilang di bawah amarah Yun Feng. Halaman keluarga Sang dan keluarga De menggantikan istana kerajaan. Halaman kedua keluarga itu sangat mengesankan dan tidak lebih buruk dari istana kerajaan. Kebanyakan orang dari keluarga Sang dan keluarga De tinggal di dalamnya. Kekaisaran Feng Yun di bawah pemerintahan dua keluarga cukup stabil. Terlepas dari masalah keluarga Helian, tidak ada bencana. Sikap ramah keluarga Sang dan keluarga De juga membuat Kekaisaran Feng Yun jarang damai. Yun Feng kembali ke ibu kota setelah beberapa tahun. Ibu kota telah berubah sedikit. Yun Feng memegang tangan kecil Yao Yao dan muncul di depan pintu keluarga Sang dan keluarga De bersama Kulanyi. Penjaga di pintu tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Siapa keluarga ini yang datang berkunjung? Yun Feng mengangkat alisnya. Apakah Sang Lian dan Delan ada di sini? Para penjaga membeku. Dia memanggil dua tuan dengan nama mereka. Kamu siapa? Beraninya kau memanggil tuan dengan nama mereka? Pintu kedua keluarga itu sangat dekat. Para penjaga di kedua sisi memelototi Yun Feng. Keributan kecil di pintu membuat pintu keluarga De dan keluarga Sang terbuka. Orang yang tampaknya adalah kepala pelayan berjalan keluar dan sedikit bingung setelah melihat Yun Feng. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari pintu keluarga Sang. Dia mengenakan gaun yang indah dan memiliki wajah yang imut. Ketika orang yang berjalan keluar secara tidak sengaja melirik ke pintu, dia tiba-tiba berteriak, Yun Feng. Setelah berteriak, tubuhnya tanpa sadar berbalik dan berlari kembali. Yun Feng mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat orang yang meneriakkan namanya, dia tersenyum santai. Itu kamu, Sang Rui. Sudah lama. Tubuh Sang Rui membeku, dan begitu juga semua orang. Para penjaga segera ketakutan. Kedua kepala pelayan keluarga Sang dan keluarga De segera berbalik setelah ketakutan. Tuan, Yun Feng ada di sini.
Tubuh Sang Rui menegang. Dia tidak pernah lupa bagaimana Yun Feng mengacaukannya saat itu. Dia tidak muncul untuk waktu yang lama. Orang-orang mengatakan bahwa dia pergi ke tempat yang jauh untuk pelatihan. Dan sekarang, dia kembali. Sang Rui berjalan dengan senyum kaku. Kamu kembali. Yun Feng tahu bahwa Sang Rui takut padanya. Dia membuat Mu Xiaojin menderita, jadi Yun Feng memberinya pelajaran. Ya, apakah Sang Lian ada di sini? Sang Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Kakek ada di sini. Dia, sebelum Sang Rui selesai, dua orang keluar dari gerbang keluarga Sang dan keluarga De dengan tergesa-gesa. Mereka adalah Sang Lian dan Delan, diikuti oleh banyak orang. Yun Feng. Kedua mata mereka menjadi cerah ketika mereka melihat Yun Feng, seolah-olah mereka telah melihat harta yang langka. Mereka sangat antusias. Sang Rui secara otomatis minggir dan ditarik oleh generasi muda keluarga Sang. Saudari Rui, apakah itu Yun Feng? Xiao Rui, apakah kamu kenal Yun Feng? Apakah kamu dekat? Ya, bisakah Anda memperkenalkan kami? Petik 2. Pertanyaan dari generasi muda keluarga Sang membuat Sang Rui pusing. Dia berdiri di sana dalam diam. Sang Lian dan Delan, dua kelas berat ini, berdiri di samping Yun Feng. Secara alami, tidak ada yang berani mendekati mereka dengan mudah. Mereka hanya bisa melihat Yun Feng dan keluarganya dengan hangat dari jauh. Sang Lian dan Delan melirik Kulanyi dan Yao Yao dengan bingung. Yun Feng tidak repot-repot menjelaskan, dan Sang Lian dan Delan cukup pintar untuk tidak mengatakan apa-apa. Apakah ada yang bisa kami lakukan untukmu? Tetap di ibu kota selama beberapa hari kali ini, keduanya berkata begitu, tetapi Yun Feng tersenyum. Aku memang membutuhkan bantuanmu. Kenapa kamu begitu sopan? Bisnis Anda adalah bisnis kami. Apa masalahnya? Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Apakah ada apoteker yang luar biasa di Kekaisaran Feng Yun? Sang Lian dan Delan sama-sama tercengang. Apoteker, apakah Anda membutuhkan ramuan? Aku memang membutuhkan ramuan, tetapi hanya apoteker yang hebat yang bisa membuatnya. Sang Lian dan Delan keduanya merenung sejenak setelah mendengar itu. Sang Lian berkata, berbicara tentang apoteker, Anda mungkin datang pada waktu yang tepat, Sang Rui. Sang Lian berteriak. Sang Rui, yang dikelilingi oleh generasi muda keluarga Sang, segera datang setelah mendengar itu. Semua orang memandangnya dengan iri, yang membuatnya sedikit malu. Kakek, Sang Rui berjalan mendekat dan menyapanya. Sang Lian tersenyum dan berkata, Sang Rui akan mengambil penilaian tingkat apoteker. Saya mendengar bahwa seseorang dari markas besar apoteker ada di sini kali ini. Mereka mungkin bisa membantumu. Yun Feng menatap Sang Rui dengan curiga. Dia adalah seorang apoteker. Sang Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Sang Lian dan Delan sama-sama tersenyum meminta maaf. Kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi kami tidak bisa tinggal bersamamu. Saya harap Anda tidak keberatan, Yun Feng melambaikan tangannya. Dia tidak berniat untuk membiarkan mereka berdua tinggal bersamanya. Dia mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Sang Lian dan Delan. Yun Feng berencana untuk segera mengucapkan selamat tinggal. Sang Rui tentu saja salah satu orang yang menemaninya. Dia memandang Kulanyi dan Yao Yao dan mau tak mau mendecakkan lidahnya di benaknya. Dia punya anak, namun, suaminya benar-benar sesuatu. Ujian level untuk apoteker. Yun Feng bertanya dengan suara rendah. Sang Rui segera melihat ke belakang dan menjawab pertanyaan Yun Feng seperti seorang siswa. Ya, apoteker dibagi menjadi 5 tingkatan, dasar, menengah, lanjutan, master dan grandmaster. Ada 3 fase di setiap level, diwakili oleh bintang. Petik 2. Tingkat apa yang akan kamu ambil kali ini? Yun Feng bertanya dengan santai. Sang Rui segera menjawab, tingkat menengah, bintang 1. Setelah menjawab, Sang Rui tersipu lagi. Kenapa dia seperti anak yang penurut? Dia mengatakan apapun yang diminta, tetapi tekanan dari Yun Feng membuat Sang Rui bereaksi seperti ini secara tidak sadar. Sang Rui segera datang ke lokasi penilaian level dengan Yun Feng dan menunjuk ke gedung di depan. Di sini, Yun Feng mengikuti jari Sang Rui dan melihat ke depan. Bangunan itu cukup besar dan pasti ada banyak orang yang keluar masuk. Tampaknya banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian tingkat apoteker dan banyak dari mereka mengenakan pakaian yang berbeda. Mereka tampaknya orang-orang dari banyak tempat.
Bab 732, Jenius adalah jenius di mana saja. 1. Penilaian level untuk apoteker diadakan di ibu kota setiap saat. Orang-orang dari seluruh kekaisaran yang ingin mengikuti ujian datang ke ibu kota. Semakin banyak orang yang mengikuti ujian setiap tahun, kata Sang Rui. Semakin jauh mereka pergi, semakin sesak yang mereka rasakan. Gelombang panas datang dan orang-orang terus keluar masuk gedung. Sebagian besar dari mereka tampak penuh harap dan gugup. Apakah Anda memerlukan sesuatu dari apoteker? Sang Rui bertanya. Yun Feng mengangguk. Sang Rui berpikir sejenak. Orang-orang dari markas besar apoteker akan datang kali ini. Ini adalah pertama kalinya. Namun, keraguan Sang Rui membuat Yun Feng berhenti. Namun apa? Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya. Sang Rui, yang ingin membuatnya tetap tegang, berkata. Orang-orang dari markas besar semuanya adalah anggota senior. Mereka tidak bertemu orang luar. Bahkan kamu, mungkin bukan pengecualian. Yun Feng mengerutkan kening. Sang Rui tiba-tiba memikirkan sesuatu. Namun, kamu dapat mengikuti ujian level untuk apoteker. Anda pasti akan dapat melihatnya setelah Anda memenuhi syarat. Petik 2. Yun Feng tercengang. Kulanyi merenung sejenak. Itu ide yang bagus. Mengapa Anda tidak mencobanya? Yun Feng terkejut. Ikuti ujian tingkat apoteker. Dia tidak tahu apa-apa tentang membuat ramuan sama sekali. Bagaimana dia bisa mengikuti ujian? Dia hanya orang awam sekarang. Mata hitam Sang Rui berkilauan. Siapa saja bisa mengikuti ujian SD, tetapi yang di atas tingkat menengah perlu kualifikasi. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan kekuatan Anda. Kamu bukan orang biasa. Beberapa dari mereka sudah berjalan ke pintu. Setelah masuk, sudah ada banyak orang yang berdiri di aula depan yang kosong. Kebanyakan dari mereka harus menjadi pihak pendamping. Di seberang aula depan, ada 3 pintu. Ada karpet merah di depan setiap pintu dan seseorang berdiri di ujung setiap karpet merah. Mereka harus menjadi pemeriksa kualifikasi. 3 pintu ditandai dengan tingkat dasar, menengah dan lanjutan masing-masing. Tampaknya ujian tingkat tertinggi kali ini adalah lanjutan. Ada banyak orang yang memasuki ujian dasar dan tidak memerlukan verifikasi kualifikasi. Ada sangat sedikit orang di tingkat menengah dan hampir tidak ada orang di tingkat lanjutan. Sang Rui tersenyum pada Yun Feng dengan sedikit provokasi dalam suaranya. Kalau begitu aku akan menunggumu di tingkat menengah. Yun Feng mengangkat alisnya. Sang Rui sudah berjalan ke ujung karpet merah perantara. Setelah verifikasi kualifikasi, dia masuk dan tidak lupa tersenyum pada Yun Feng. Kulanyi berdiri di samping Yao Yao dan tidak bisa menahan senyum. Mengapa wanita itu memprovokasimu? Yun Feng tertawa. Mungkin aku terlalu keras padanya di masa lalu. Kulanyi mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Yun Feng melihat saluran dasar. Meskipun apa yang dikatakan Sang Rui provokatif, itu memang benar. Ramuan fusion dapat disempurnakan oleh apoteker tingkat master. Dia pasti bisa melihatnya dengan kekuatannya, tapi dia tidak bisa meyakinkan apoteker seperti itu untuk membuat ramuan untuknya dengan paksa. Mungkin bukan ide yang buruk untuk menjadi seorang apoteker juga. Itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya baginya. Aku akan masuk dan melihatnya. Jika berhasil, itu pasti akan bagus. Yun Feng melihat kerumunan yang terus datang dan pergi di lorong dasar. Kulanyi melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Baiklah, aku tidak akan ikut bersenang-senang. Aku akan menunggumu di sini bersama Yao Yao. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya orang awam. Sudahlah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan di karpet merah bersama orang banyak. Kulanyi menatap punggung Yun Feng sambil tersenyum. Dalam waktu singkat, beberapa orang sudah berjalan keluar dari pintu ujian menengah. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah mereka, hanya kekecewaan. Ujian level untuk apoteker tidak sederhana. Sangat sulit bagi mereka untuk menjadi apoteker yang luar biasa. Yun Feng memasuki pintu masuk ujian dasar. Orang-orang datang dan pergi di aula depan. Setelah beberapa saat, Yun Feng keluar dari pintu masuk ujian dasar. Kulanyi terkejut dan melihat Yun Feng berjalan keluar. Tampaknya Feng Feng benar-benar tidak ditakdirkan untuk menjadi pembuat ramuan. Yun Feng menarik banyak perhatian saat dia masuk. Wajahnya yang cantik tentu saja menarik perhatian orang, terutama mereka yang bertanggung jawab atas kualifikasi yang ketat. Mereka tidak bisa tidak menghibur Yun Feng ketika mereka melihatnya. Teruskan.
Yun Feng tersenyum. Dia berbelok dari karpet merah dasar dan langsung berjalan ke ujung karpet merah menengah. Melihat adegan ini, Kulanyi tersenyum. Feng Feng benar-benar maha kuasa. Orang yang menghiburnya saat itu langsung tercengang. Orang yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kualifikasi tingkat menengah menghentikan Yun Feng dan menatapnya dengan curiga. Ketika dia melihat kualifikasi Yun Feng, orang yang menjaga pintu segera membiarkannya masuk. Yun Feng perlahan mendekati pintu ujian menengah sendirian dan seseorang segera menjulurkan kepalanya. Apa kamu yakin? Apakah dia benar-benar memenuhi syarat? Dia baru saja masuk selama beberapa menit. Penjaga tingkat menengah tampak serius dengan butiran keringat di dahinya. Saudaraku, aku tidak salah lihat. Memang benar dia adalah seorang pemula bintang 3. Apa-apaan? Kecepatan macam apa itu? Penjaga itu menjulurkan kepalanya ke belakang dan mengutuk dengan suara rendah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke pintu, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Yun Feng untuk keluar dari pintu. Ketika Yun Feng membuka pintu ujian menengah, banyak orang tanpa sadar melirik. Kebanyakan orang tidak tahu siapa Yun Feng. Orang yang bertanggung jawab atas ujian segera berkata ketika dia melihat Yun Feng masuk, cari tempat dengan cepat dan bersiaplah untuk ujian. Yun Feng melihat sekeliling dan memilih sudut yang tidak mencolok untuk dilewati. Banyak orang sudah berpaling, kecuali satu orang. Sang Rui tercengang. Dapat dikatakan bahwa rahangnya tidak bisa ditutup saat dia melihat Yun Feng. Apakah dia melihat sesuatu? Yun Feng berjalan ke sudut dan tidak menarik perhatian siapapun. Dia mendongak ketika dia melihat tatapan Sang Rui. Melihat ekspresi terkejut Sang Rui, Yun Feng tersenyum santai. Sang Rui tiba-tiba menggigil dan segera menoleh, jantungnya berdebar kencang. Dia memang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Yun Feng. Yun Feng kuat, Yun Feng adalah pemanggil, Yun Feng jenius. Namun, Sang Rui tidak berpikir bahwa Yun Feng adalah seorang yang serba bisa. Dia mahir dalam semua jenis seni bela diri. Dia bisa belajar apapun yang dia mau. Bagaimana itu mungkin? Sang Rui memandang Yun Feng dan tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang ramuan. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Yun Feng pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Sang Rui tidak pernah bermimpi bahwa Yun Feng akan datang dalam beberapa menit setelah dia memasuki tempat ujian. Dia mendapat kualifikasi ujian bintang 3 dalam beberapa menit. Apakah dia masih manusia? Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada orang lain yang masuk. Ujian akhirnya dimulai. Di bawah perintah, para siswa yang berpartisipasi dalam ujian menjadi sibuk. Mereka semua tampak gugup. Tidak mudah untuk lulus ujian tingkat menengah, jadi mereka harus berhati-hati. Bab 733, Jenius adalah jenius di mana saja. 2. Yun Feng berada di sudut yang tidak mencolok. Ketika orang lain sibuk, tidak ada yang secara alami akan memperhatikan langkahnya yang tidak tergesa-gesa. Ada beberapa ramuan dan bahan di atas meja dan formula untuk membuat ramuan. Tampaknya para kandidat harus membuat ramuan yang ditunjuk. Semua bahan hanya bisa dibuat dalam 3 porsi, yang berarti mereka memiliki 3 peluang. Yun Feng mengambil formula dan melihatnya dengan hati-hati. Hanya ada deskripsi kasar yang tertulis di formula. Tidak ada langkah atau bagian rincin sama sekali. Ini juga menjadi fokus ujian. Melirik bahan di atas meja dan wadah untuk membuat ramuan di sampingnya, Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Ada kandidat lain di sudut yang tidak mencolok ini. Kandidat ini awalnya mengerutkan kening. Setelah melihat bahwa Yun Feng masih tidak melakukan apa-apa, ekspresi tidak percaya dirinya menghilang. Dia merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari Yun Feng. Membuat ramuan adalah proses rasional yang menggunakan matematika dan fisika. Itu tidak berhubungan dengan kekuatan orang yang membuat ramuan sama sekali. Kekuatan pembuat ramuan tingkat master bisa menjadi rata-rata, yang jelas mengingat pergerakan kandidat yang berpartisipasi dalam ujian. Yun Feng berdiri di sana dan melihat materi tanpa melakukan apa-apa, seolah-olah dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kandidat yang tidak jauh darinya sudah mulai bekerja. Semakin dia melihat gerakan Yun Feng, dia semakin percaya diri. Dia diam-diam menertawakan Yun Feng. Jika Anda tidak tahu apa-apa, jangan mempermalukan diri sendiri. Ketika kandidat lain akan menyelesaikan ramuan pertama, Yun Feng akhirnya bergerak. Dia membalik tangannya sedikit. Detik berikutnya, whoosh, sebuah suara datang. Kandidat di sebelah Yun Feng,
yang fokus pada ramuannya, melirik dengan santai dan tangannya gemetar. Apa itu tadi? Itu api, kan? Kandidat itu melebarkan matanya. Pada saat ini, bola api terang melayang di atas tangan Yun Feng dan menyala dengan ganas. Setelah api melayang, Yun Feng dengan santai mengambil set bahan pertama dan melemparkan semuanya ke dalam api. Apa-apa? Tangan kandidat yang menonton di samping bergetar lagi. Metode macam apa itu? Apakah ada cara seperti itu untuk dipusingkan? Dia memasukkan semuanya. Bukankah seharusnya dia menyiapkan jumlah yang tepat dan menyelesaikannya langkah demi langkah? Tidakkah dia tahu bahwa harus ada urutan? Kandidat ingin memutar matanya. Yun Feng masih membuat ramuan dengan berani. Dia melemparkan sejumlah besar bahan dan api menyelimuti semua tumbuhan. Yun Feng perlahan menutup matanya. Dia membiarkan bahan-bahan berguling di dalam api dan bahkan membuat beberapa suara halus. Ini terlalu konyol. Kandidat menunjuk Yun Feng dengan jari gemetar. Bagaimana bisa ada apoteker yang begitu ceroboh? Apakah dia tahu cara membuat ramuan? Bagaimana orang seperti itu bisa mengikuti ujian? Untungnya, Yun Feng berada di sudut yang tidak mencolok ini, atau dia akan benar-benar menjadi pusat perhatian. Yun Feng memejamkan matanya, begitu tenang sehingga dia tidak tahu bahwa seseorang akan terkejut melihat pemandangan ini. Ramuan pertama di tangan Sang Rui hancur ketika dia secara tidak sengaja menatap Yun Feng. Sang Rui tidak peduli dengan ramuan yang dia hancurkan. Dia hanya menatap Yun Feng dengan tercengang dan melihat Yun Feng menutup matanya. Apa yang dia lakukan? Membuat ramuan dengan mata tertutup. Sang Rui berada dalam posisi yang relatif jelas. Melihat Sang Rui tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat ke belakang, guru yang bertanggung jawab untuk mengawasinya mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Dia juga melihat ke arah Sang Rui. Dia langsung kaget. Apa yang dilakukan siswa itu? Apakah dia tidur dengan mata tertutup? Tentang apa api itu? Apakah bola api hitam itu semua bahannya? Guru pembimbing menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Jelas bahwa ini adalah kandidat paling aneh dan paling tidak dapat diandalkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Dia belum pernah melihat metode produksi yang konyol seperti itu. Ketika dia akhirnya sadar kembali, guru pembimbing hanya merasa bahwa kandidat ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia hendak memarahi Yun Feng dan memintanya untuk mengikuti ujian dengan serius, tetapi Yun Feng tiba-tiba membuka mata hitamnya pada saat ini. Cahaya menyilaukan melintas di mata Yun Feng, memancarkan semacam cahaya cemerlang. Itu membuat hati tiga orang yang mengamatinya diam-diam menegang. Api mengambang sedikit melebar, seolah-olah terbakar untuk terakhir kalinya. Kemudian, itu berubah menjadi elemen api merah dan menghilang di udara. Pada saat ini, Yun Feng mengambil botol di atas meja dan menangkap cairan yang jatuh dari langit. Beberapa ramuan dan bahan utuh jatuh di atas meja dengan cairan. Tabrakan, tidak jauh dari Yun Feng, kandidat menumpahkan bubuk yang baru saja ditumbuknya ke atas meja. Tubuhnya membeku. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa membuat ramuan seperti itu? Sang Rui sangat terkejut hingga dia hampir berteriak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia membuat ramuan dengan metode seperti itu? Bagaimana mungkin dia membuat ramuan? Guru pengawas melebarkan mata hitamnya tiba-tiba dan menatap Yun Feng, merasa agak sulit dipercaya. Dia belum pernah melihat cara membuat ramuan seperti itu. Tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan itu. Cara sembrono dan tidak bisa diandalkan seperti itu bisa digunakan untuk membuat ramuan. Yun Feng tidak memperhatikan ketiga orang yang tercengang itu. Dia melihat botol di tangannya dan mengocoknya. Warna ramuan di dalamnya terdistribusi secara merata dan murni. Yun Feng akhirnya tersenyum. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki bakat untuk membuat ramuan sampai dia mengikuti ujian dasar. Membuat ramuan adalah proses yang tepat dan rasional. Seseorang harus mengetahui jumlah herbal yang dibutuhkan dengan tepat dan mereka harus mengikuti proses yang tepat langkah demi langkah. Pada akhirnya, mereka harus berhati-hati dan cukup sabar untuk teliti dalam semua aspek. Pendekatan Yun Feng yang berani dan tidak terkendali saat itu hanyalah omong kosong di mata para apoteker. Namun, membuat ramuan adalah konsep yang berbeda untuk Yun Feng. Dia tidak perlu tahu jumlah pastinya, dia juga tidak perlu tahu proses pembuatan ramuannya. Dia juga tidak perlu memperhatikan kesalahan kecil lainnya yang mungkin terjadi. Dia hanya perlu menutup matanya dan dia bisa membuat ramuan. Selama ujian dasar,
Yun Feng menemukan sesuatu yang halus. Setiap ramuan memiliki elemen tertentu, yang kebetulan merupakan 5 elemen yang bisa dia rasakan. Meskipun elemennya tidak kuat, itu sudah cukup untuk Yun Feng. Sebelum ini, dia adalah seorang awam dalam ramuan dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak tahu langkah-langkah dan hal-hal yang perlu dia perhatikan ketika membuat ramuan sama sekali. Yun Feng sama sekali tidak peduli tentang ini dan hanya melakukan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia berhasil.